mengenai substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Ya kan kemarin tahu apa yang dikatakan Kakol setelah memimpin? Ada tugas yang KPD? Ada. Sampai di tugas yang keempat atau ketiga? Ketiga. Oke. Hari ini kita bahas lagi langsung dengan Oke, tadi kita bahas ya substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Oke, jadi nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Nilai dasar itu merupakan nilai yang universal. Misalnya, contohnya hak untuk hidup, kemudian hak untuk berpendapat, dia lebih mencakup ke hak asasi manusia. Oke. Dan hak dasar juga dalam sila Pancasila. Poin sila pertama itu bunyinya bagaimana? Contoh hak yang terkandung di dalamnya. Jadi hak yang pertama hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi si A tidak boleh memaksa si B untuk masuk di agama si A. Kemudian kewajibannya adalah menghargai kepercayaan orang lain, menghargai agama, etnis, ras dari orang lain. Kemudian Pancasila poin kedua, contoh hak yang terkandung di dalamnya. Kewajibannya. Oke, jadi dalam hal itu Anda harus dapat memanusiakan manusia, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, boleh menjudge orang lain, sesama kalian, sama kalian. Oke, poin sila yang ketiga. Haknya apa contohnya? Oke, kewajibannya membentuk persatuan berdasarkan ketiga tunggal. Di mana Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki makna apa? Oke. Jadi kalian harus menghormati perbedaan itu sehingga jadi di Indonesia itu banyak sekali agama, ras, dan budaya ya. Bahkan bahasa saja itu banyak sekali beragam bahasa daerah. Tapi kita dipersatukan di dalam satu budaya yang sama, kemudian disatukan oleh bahasa Indonesia. Dimanapun Anda berada, tetap Anda menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia yang baik. Tidak mungkin orang dulu ya, orang dulu yang memang berada pada salah satu yang merupakan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Itu karena memang terpengaruh oleh Al-Quran. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, harus lebih mempunyai rasa toleransi. Yang di belakang istilahnya inklusif. Oke, lanjut. Sila yang keempat. Oke, jadi hak dan terkandung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Ketua Senat dalam
Kemudian warga negara Indonesia berhak untuk main game. Kewajibannya misalnya kalian pemilihan ketua kelas, itu berarti kalian melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, ya kan? Jadi haknya bagaimana itu? Oke. Kalau hak untuk berpendidikan masuk di situ. Juga nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu dia lebih ke aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Jadi untuk hak dan kewajiban itu dia termuat dalam pasal berapa? Dari seseorang tanpa campur tangan dari orang lain, itu pasal 5. Kemudian hak dan kewajiban belanja itu dia termuat dalam pasal 27 ayat 3 yang bunyinya bagaimana? Jadi warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan anak. Jadi memang wajib, tapi bukan berarti masyarakat biasa ketika tidak di Indonesia tidak terjadi perang terus harus ikut, kecuali memang lagi itu semua warga negara harus wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan. Sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Dia merupakan wujud yang nyata tindakan Anda sehari-hari. Tindakan fisik. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Hah? Iya. Oh iya, pekan depan itu untuk yang belum selesai dan pekan depan itu kita ulang kalian. Yang kalian pelajari itu mengenai pasal tentang hak dan kewajiban bela negara. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hak dan kewajiban. Terus contoh konkretnya, contoh praktisnya di lingkungan kalian sehari-hari. Kemudian makna hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Jadi pelajari itu saja itu poin A sama poin B. Dia sama substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.